Dan kemudian juga ini tanaman nanti lama-lama akan rontok karena ya klorofilnya dia kemakan semua gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kebun Anggrek Sekar Gumilang. Kali ini saya akan mencoba lebih ke sanitasi. Jadi sudah tahu kan, jadi beberapa minggu ini mungkin di tempat kalian, termasuk di tempat kebun kita ini, cuacanya lagi nggak nentu banget. Karena kadang hujan deras full satu hari, jadi kelembaban otomatis akan lebih meningkat. Nah, penyakit apa yang biasanya ketika kelembaban itu meningkat seperti hujan juga dan juga dingin juga itu kan, itu akan menyebabkan penyakit juga pada tanaman anggrek. Yuk kita mulai sanitasi. Gimana sih cara untuk sanitasi tanaman anggrek? Langsung aja ikutin yuk. Oke, jadi teman-teman yang pertama ketika kita sanitasi, jangan lupa lebih teliti ya terhadap tanaman anggrek. Contoh, ini terjadi agak sedikit kuning daunnya, bisa kalian lihat di sini. Ketika kita balikkan daun, nah ini maka akan kelihatan ada seperti bercak berwarna coklat kehitaman dan juga silver, ya kan? Ini kenapa? Ini biasanya adalah hama. Teman-teman ya, ini hama seperti tungau. Jadi kalau kita dekat lagi, kalau kita zoom lagi ya, coba kita lihat, nampak nggak dia? Kayaknya sih nggak bakal kelihatan ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada warna agak oranye dikit ya. Nah itu hamanya teman-teman. Memang hama ini kecil sekali, sehingga tidak, kamera saya nggak bisa nangkep gitu ya. Mungkin kalau pakai makro mikroskop mungkin bisa. Jadi pada intinya ini adalah hama tungau. Itu sudah kita ketahui satu, anggrek ini ada hama tungaunya. Jadi harus dipisahkan, paling tidak di karantina agar tidak menular ke tanaman yang lain. Ini pasti kena. Oh ternyata tidak. Ini daun kuning teman ya. Jadi daun kuning ini biasanya daun tua. Ini nggak masalah, masih aman. Nah, ini kalau kita lihat, ini sudah ada indikasi teman-teman ya. Ini, bagian ini sudah ada indikasi. Jadi, ini perlu nanti kita karantina. Oke, kita dapat 2 karantina. Kemudian kita coba dari kuntum bunga. Kuntum bunga semua nampak sehat, tidak ada hama atau penyakit. Oke, kita mungkin bisa lanjut. Jadi walaupun sanitasi itu kita juga harus lebih teliti teman-teman, karena kalau tidak kita tidak bisa mengidentifikasi dan tidak bisa menerapkan penanganan yang tepat gitu. Nah ini juga kena teman-teman ya. Ini kena lagi. Ini udah ciri-ciri kena tungau, ini udah pasti. Kita nanti sanitasi lagi di karantina ketika sudah selesai. Oke, kita next lanjut lagi. Nah ini bagi teman-teman mungkin yang belum melihat proses, ini termasuk tanaman anggrek bulan Phalaenopsis yang dikarantinakan, yang kita coba ulang lagi untuk memperbaiki lagi. Nah ini sudah mulai, akar udah mulai nempel ya. Mungkin yang belum nonton videonya bisa cek video kita di kanal YouTube kita. Ini tadinya tidak ada sama sekali, sekarang sudah tumbuh ya. Ini sudah tumbuh tanaman baru. Ya memang seperti ini anggrek bulan, gampang susah ya. Oke, kita lanjut ke seedling dendrobium. Nah, untuk seedling dendrobium ini agak sulit ya. Kita harus lebih jeli sekali karena harus melihat di balik daun dan di sela-sela ketiak daun. Biasanya hama ini bersembunyi di situ teman-teman. Nah,
Oke, kalau dilihat dari atas sekilas memang semua hampir sama, tidak ada penyakit dan hamanya. Tapi ketika kita dekati itu pasti akan ketahuan. Contoh ini, tanaman anggrek ini sehat. Tapi kalau dilihat dari daunnya ini, dia agak berubah warna ya teman-teman ya. Ada perbedaan warna, pasti ada kendalanya gitu. Nah, kita coba. Oke. Maaf, nggak fokus. Nah, jadi kalau kita lihat, ini udah agak kuning teman-teman ya. Tanamannya agak kuning dan ini sudah ada indikasi nih. Nah, ini kemungkinan tungau juga ini. Oke, kita pisahkan dulu. Oke, kita cari lagi ya. Nah, ini ada bercak teman-teman. Ini juga, nah, ini biasanya juga dia terserang tungau juga ini. Tapi dia sudah terserang, tapi akhirnya dia kering gitu. Nah, ini harus penanganan cepat nih. Oke, ini nggak masalah, masih aman. Oke. Nah, ini bisa teman-teman lihat semuanya. Nah, ini kena virus ya. Nah, oh enggak, ini kena tungau ternyata. Nah, ini kena tungau teman-teman. Jadi ciri ini merupakan ciri-ciri juga nih teman-teman. Kena tungau, kemudian dia menimbulkan bercak seperti ini. Cuman untuk masih atau tidaknya hama ini di daun ini, kita nanti bisa memakai tisu yang dibasahkan. Kemudian dilap di sekitar sini. Ketika warnanya berubah menjadi agak orange, itu berarti dia masih ada hamanya. Nah, ini juga teman-teman ya. Ini tungau juga. Oke. Nah, ini contoh tanaman anggrek yang sangat-sangat parah. Ini kena tungau ya teman-teman ya. Ini walaupun batangnya sehat, dia masih bisa tumbuh tanaman baru, tapi tanaman induknya ini dia udah kena tungau semua. Ini udah nggak bisa dibiarin, harus kita pisah. Karena kalau tidak nanti akan menyebar ke tanaman yang lain gitu kan. Dan kemudian juga ini tanaman nanti lama-lama akan rontok karena ya klorofilnya dia kemakan semua gitu. Lama-lama jadi kuning, busuk, kering, hilang gitu. Jadi harus kita pisahkan biar nggak terlalu menyebar ke yang lain ya. Oke, sebentar kita taruh sini dulu. Nah, ini untuk anggrek bulan, maaf. Ini juga spek. Oke, teman-teman. Jadi untuk tadi kita sudah beberapa kali sanitasi, coba untuk ternyata hama ini banyak tungaunya ya, tanaman anggrek kita banyak tungaunya, jadi perlu kita lakukan penanganan penyemprotan. Kalau penyemprotan ini tidak menggunakan insektisida saja, karena biasanya dia tidak mempan, apalagi dia kan ada sedikit lendir minyak gitu ya, jadi dia nggak bisa pakai insektisida yang biasa, cuman bisa diakali menggunakan deterjen seperti air mineral, maksudnya yang air murni yang terbuat dari mineral itu seperti baby oil yang dicampur dengan deterjen. Nah, itu bisa nanti dicampurkan kemudian disemprotkan kepada hamanya. Jadi untuk bisa lebih pastinya kita harus sanitasi semuanya dulu, baru kita melaksanakan eksekusi pemupukannya.
Kemudian untuk sanitasi tanaman anggrek dendrobium yang sudah berbunga seperti ini, kita juga jangan sampai lalai. Oh ya, ini sudah sehat semua gitu. Belum tentu teman-teman. Jadi kalau anggrek dendrobium kita juga harus perlu tahu hama dan penyakitnya apa aja sih yang biasa menyerang. Kalau hama penyakit ini dendrobium biasanya itu adalah untuk daerah kuntum atau kenop, itu biasanya dia busuk. Itu dia karena hama seperti kayak trip. Jadi dia ada semacam ulat atau larva yang menempel di bagian spike atau knop ini yang membuat busuk. Karena nutrisinya dimakan oleh telur si larva itu. Kemudian selain itu juga di sela-sela daun itu biasanya ada kutu-kutu, atau bisa kita sebut itu sebagai kutu gajah biasanya. Ini tidak ada sih. Untuk indikasinya biasanya itu dia bagian sini itu dia hitam dan gosong. Itu biasanya ada hamanya di bagian ketiak daun. Cuma kalau saat kita lihat di sini semuanya masih aman-aman aja. Oke. Nah, untuk di bagian daun, di bagian bunga juga perlu kita lihat juga apakah ada hamanya atau tidak, karena jika sudah merah seperti ini, rawan sekali menjadi tempat persembunyian bagi hama, terutama di bagian dalam sini. Jika ada hama, nanti biasanya si bunga ini akan cepat rontok gitu. Baru bunga bisa rontok. Nah, itu juga hati-hati teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini bisa kalian lihat ya. Di sini ada hama ini. Nah, itu contoh hama tadi. Memang agak sulit. Nah, oke, ini kita nemukan hama teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ada hama warna hitam kecil ya. Nah, itu yang menyebabkan tanaman anggrek kalian ini bisa rontok karena termakan sarinya. Jadi perlu dilaksanakan penyemprotan insektisida pada tanaman bunga anggrek ini. Dan hama ini bisa loncat teman-teman, terbang. Jadi ini sangat rawan kalau tidak dibasmi, apalagi spek kenop ini habis nanti. Bahaya sekali. Oke. Nah, termasuk juga pada tanaman anggrek bulan yang sudah berbunga. Ini juga perlu kalian sanitasi juga, cek dan cek lagi, siapa tahu masih ada hama gitu kan. Kalau ada hama nggak ketahuan, ditinggal semalam udah rontok pasti habis. Ini untuk bagian daun masih kelihatan hijau semua, masih sehat, aman semuanya. Ini juga yang spek masih gini, masih aman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan lupa sanitasi harus lebih teliti lagi, lebih disiplin, agar penanganan untuk pengaplikasiannya lebih tepat. Jangan sampai itu hama ternyata disemprot dengan fungisida, maka hamanya tidak akan mati. Begitupun sebaliknya, jika itu merupakan jamur, maka disemprot dengan fungisida ya tidak cocok gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa, jangan sampai salah untuk proses pengaplikasian dan mengidentifikasi. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sebarluaskan video ini agar teman-teman kalian atau pecinta anggrek di Indonesia lebih paham tentang anggrek. Untuk terutama bagi pemula juga bisa kita main-main ke kebun kita di Ketengah Batu Raden. Lokasinya di Ketengah Batu Raden ya. Untuk tanamannya atau untuk nurserynya namanya Anggrek Sekar Gumilang. Jangan lupa follow Instagram kita, semuanya ada komplit di deskripsi. Oke, sekian dari saya. Salam Anggrek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.